Oke teman-teman, hari ini saya akan bahas lagi tentang aplikasi Finplus teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang sering komen, yang sering bertanya tentang aplikasi Finplus, ya mungkin teman-teman banyak di luar sana yang telat bayar ataupun gagal bayar. Nah di video ini saya akan berbagi tentang aplikasi Finplus, karena di sini saya mempunyai aplikasi Finplus yang masih belum dibayar sampai hari ini, sampai detik ini belum dibayar sama sekali teman-teman ya. Jadi buat teman-teman tonton video ini sampai selesai. Jangan di skip ya, agar kalian tidak gagal paham teman-teman. Karena masih banyak teman-teman subscriber yang sudah saya jelaskan masih tetap aja panik dan ketakutan. Oke, seperti biasa ya, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah mendukung channel ini. Jadi saya lebih semangat lagi berbagi informasi seputar pinjaman online atau gagal bayar pinjaman online. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita buka aplikasi Finplus teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang masih belum tahu, untuk aplikasi Finplus ini aplikasi pinjaman online yang sudah resmi OJK atau legal. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman ya. Jadi bukan ilegal tapi legal. Oke. Di sini saya tidak mengajarkan teman-teman untuk tidak bayar atau gagal bayar, tidak. Di sini saya seperti biasa berbagi pengalaman ya tentang gagal bayar di pinjaman online, yaitu Finplus. Nah, di sini teman-teman ada dua tagihan atau dua cicilan ya, dua pembayaran lah seperti itu ya. Nah, untuk pembayaran yang pertama itu 3.356.000 sekian-sekian tanggal 31 bulan 7 2024. Artinya sudah telat bayar atau gagal bayar ini. Karena keterlambatan di sini 285 hari. Jadi 285 hari ini artinya sekitar 10 bulan tidak dibayar untuk cicilan yang 3.300.000. Nah, ini sudah plus bunga atau denda teman-teman, tapi ini sudah stop di 3.300.000 seperti itu ya. Jadi masih banyak teman-teman juga yang masih belum paham, Bang, kalau kita telat bayar itu bunganya tiap hari berjalan. Kalau masalah bunga, kalau teman-teman masih belum bayar 1 bulan 2 bulan itu masih tetap berjalan untuk bunganya. Jadi kalau teman-teman sudah lewat kisaran 2 bulan atau 3 bulan, itu biasanya stop bunga pinjol, itu stopnya di situ 2 bulan atau 3 bulan. Kalau kalian masih telat 1 minggu 2 minggu masih tetap berjalan tiap hari. Besar kecilnya bunga itu tergantung berapa besar cicilan kalian atau pembayaran kalian, seperti itu ya. Jadi untuk cicilan yang pertama ini sudah stop di 3.300 sekian-sekian. Kemudian untuk pembayaran yang kedua 9.200 sekian-sekian tanggal 1 bulan 8 2024, telat 284 hari ya. Jadi sudah lewat 10 bulan teman-teman, total keseluruhan kalau kita total ini sekitar 12 juta di aplikasi Finplus belum dibayar. Nah, untuk resikonya teman-teman, kalau teman-teman telat bayar di aplikasi Finplus, salah satu contoh seperti ini. Resiko yang pertama, ya sudah pasti teman-teman ditagih sih. Ya, di WA, dihubungi, di telepon itu setiap hari teman-teman, selama kalian masih belum bayar. Ya, jadi resikonya teman-teman itu kalau kalian masih telat 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu itu masih di WA, di telepon, di WA, seperti itu seterusnya. Ya, 1 hari bisa sampai 5 nomor, bahkan sampai 10 nomor seperti itu. Nah, itu salah satu resiko yang pasti teman-teman. Ya, kalau teman-teman sudah lewat sekitar 1 minggu lah, 2 minggu, 3 minggu itu biasanya ada semacam teror atau nomor-nomor yang tidak dikenal, tiba-tiba ada teror ancam sebar data, data mau disalahgunakan. Nah, seperti itu biasanya kalau teman-teman telat bayar itu ada semacam WA kayak gitu. Nah, kalau kita telat bayar dapat WA kayak gitu meskipun dari aplikasi tidak menyebutkan dari aplikasi mana. Nah, itu salah satu teror dari DJ pinjol. Makanya kalau teman-teman telat bayar, kalian nggak usah takut lah, nggak usah panik ya. Karena semua orang-orang yang telat bayar itu dipastikan tidak luput dari teror. Ya, ditakut-takuti, ancam sebar data, DC mau datang, kayak gitu loh teman-teman.
Jadi kalau teman-teman masih telat 1 hari, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan itu masih di WA terus lah. Kalau teman-teman biasanya stopnya pinjol kalau sudah jarang WA itu kalau sudah lewat 1 bulan atau 2 bulan bahkan 3 bulan seperti itu. Jadi setiap hari diteror. Teman-teman cukup kuatin mental itu aja sih. Kalau nggak dibalas WA dari DC gimana bang? Nggak apa-apa, nggak ada masalah teman-teman. Jadi nggak ada masalah meskipun kalian nggak WA, nggak balas, nggak direspon, nggak apa-apa. Yang penting kalian nggak usah blokir, itu aja sih. Ganti nomor gimana bang? Nggak masalah. Nggak ada masalah teman-teman, aman-aman saja. Cuman yang jadi masalah itu pemikiran teman-teman aja, ketakutan terus gitu loh. Jadi sudah nggak ada obat kalau sudah ketakutan. Makanya kalau teman-teman nggak kuat mental, kalian harus cek sering-sering nonton video-video saya agar mental kalian kuat seperti itu ya. Oke, jadi untuk sepengalaman saya sejauh keterlambatan ini untuk masalah sebar data nggak ada. Cuman teror ya sama aja sih, semua teman-teman yang telat bayar dipastikan itu diteror, itu sudah pasti. Yang nyata itu diteror ya. Kalau masalah sebar data nggak pasti, gitu loh. Cuman kalaupun ada yang mungkin 2 orang atau 3 orang itu pun kalau ada sebar data gitu. Kondar gimana bang? Apakah dihubungi? Kalau kontak darurat pasti dihubungi. Tapi kalau di luar kondar itu jarang ada teman-teman. Tapi ada potensi dihubungi di luar kondar seperti itu ya. Nah, kemudian di sini teman-teman saya akan bicara tentang DC. Untuk DC lapangan untuk Vimples apakah aman bang? Jawabannya aman-aman saja teman-teman. Untuk aplikasi yang saya punya ini sejauh keterlambatan 10 bulan tidak ada yang namanya DC datang ke rumah, tidak ada. Tidak ada sama sekali. Ya, padahal waktu telat 2 minggu, mungkin teman-teman sudah dapat WA ya dari pihak penagih. DC hari ini mau jemput dana. Tim kolektor mau datang ke tempat kerja atau ke rumah Anda melalui RT RW. Mungkin teman-teman sudah dapat WA yang seperti itu. Itu bakalan datang apa enggak DC kalau sudah WA kayak gitu bang? Jawabannya enggak teman-teman. Karena semua saya cek ya, subscriber saya yang gagal bayar itu semuanya dapat WA kayak gitu. DC hari ini mau jemput dana, tim kolektor mau datang ke tempat kerja atau ke rumah melalui RT RW. Nah seperti itu sering. Tapi nggak ada, nyatanya nggak ada. Itu ya sama aja teror gitu loh. Ya jadi buat teman-teman yang telat bayar, kuatin mental, itu aja sih saran saya. Kalau nggak kuat mental, kalian sering-sering nonton video-video saya agar mental kalian kuat ya. Nah memang hutang wajib dibayar, tapi kalau teman-teman tidak mampu atau tidak ada dana untuk pelunasannya, kalian nggak usah takut ya. Kuatin mental itu aja sih. Oke, terima kasih teman-teman ya, semoga video ini bermanfaat. Nantikan updatean terbaru dari channel saya. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.